Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saat ini Anda tengah menyaksikan dialog khusus spesial. Hari ini ditayangkan dari kantor Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Dan tentunya sudah hadir bersama saya sebagai narasumber kita di dialog khusus pada hari ini, pemirsa. Ada Bapak Ibrahim Ali, beliau adalah Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bagaimana kabarnya Pak Bupati? Alhamdulillah sehat, Sehat ya, mudah-mudahan Pak kita Bupati. sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik Pak Bupati, ini kehormatan sekali bagi Tarakan TV tentunya. Kami merasa sangat-sangat terhormat Pak Bupati berkenan untuk bisa hadir sebagai narasumber tentunya di dialog khusus pada hari ini. Baik Pak Bupati, kita nanti akan berbincang terkait dengan berbagai hal di Kabupaten Tanah Tidung tentunya. Tapi untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini Pak Bupati, karena kita masih dalam kondisi pandemi, di situasi dan kondisi pandemi. Bagaimana kondisi dan situasinya di Kabupaten Tanah Tidung, Pak Bupati? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama kita ucapkan puji dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat ya gitu di masa pandemi Covid-19, yang dimana kita ketahui bahwa ini tahun kedua negara kita masih berjuang bagaimana untuk menekan lajunya pandemi Covid-19 termasuk di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, di Kabupaten Tanah Tidung ini Mas, sekarang juga situasi kondisi pandemi Covid-19 dari instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri berdasarkan instruksi Mendagri 23 tahun 2021 bahwa Kabupaten Tanah Tidung itu masuk kategori level 3, kategori level 3 ya gitu. Baik. Jadi memang sekarang kita juga dengan teman-teman Satgas Covid, TNI dan Polri kita terus melakukan bagaimana agar penyebaran pandemi Covid-19 ini bisa berkurang ya, bisa menurun, dan termasuk kita juga sekarang lagi terus bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat kita untuk mengajak mereka melakukan vaksinisasi. Baik. Supaya mereka mau divaksin, supaya herd immunity itu kekebalan di dalam tubuh mereka tercipta. Dan kita juga menyampaikan ini bentuk ikhtiar kita, karena masyarakat yang divaksin saja belum tentu mereka tidak bisa terpapar positif COVID-19. Tapi paling tidak mereka ketika terpapar juga tidak terlalu parah ya jadinya. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat kita agar mereka mau patuh dengan protokol kesehatan. Dan saat ini juga kondisi COVID di Kabupaten Tanah Tidung juga cukup meningkat tinggi ya gitu. Maka ini juga yang kita sarankan kepada mereka bahwa kita juga kewalahan sebenarnya karena situasi kondisi kita, dan bahkan untuk pasien yang terkonfirmasi yang isoman itu juga sekarang yang kita pantau terus, kita lakukan pemantauan. Tapi alhamdulillah 3 hari terakhir ini sudah terjadi penurunan. Mudah-mudahan ini akan terus terjadi penurunan untuk kedepannya, dan mudah-mudahan sampai di akhir lah gitu pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Tidung ini bisa tuntas dengan baik. Seperti itu Mas. Baik Pak Bupati, ini artinya kalau di masa pandemi yang paling berdampak sekali adalah masyarakat yang memiliki usaha begitu ya, baik kecil dan menengah begitu. Nah, bagaimana sejauh ini pantauan Pak Bupati terkait dengan masyarakat yang memiliki usaha atau bisnis kecil dan menengah ini Pak Bupati? Baik, kita kalau berbicara masyarakat kita terdampak tidak ketika berbicara masalah faktor ekonomi ya tentang pandemi Covid-19 ya, kita pastikan memang ini pasti akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa gitu. Tapi kita dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, kita lewat dana DID dan kemudian ada yang kita titipkan di dalam rangka penguatan ekonomi. Itu kita titipkan di OPD Disprindakop ya gitu. Kita ada program di DID itu, kita memberikan bantuan kepada 1000 IKM dan UKM. 1000 UKM dan IKM yang akan kita berikan bantuan itu senilai 3 juta per IKM gitu, dengan kriteria tentunya yang sudah kita tentukan. Jadi ada sekitar 3 miliar yang akan kita kucurkan itu untuk 1000 pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Nah, kalau berbicara lagi bagaimana minat belanja masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan lain-lain, ya itu pasti terdampak, sama kelihatan sekali dampaknya. Maka hari ini juga saya meminta kepada PNS yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, termasuk tunjangan penambahan penghasilan pegawai,
kita yang dulu biasanya kita rapel 2 bulan, 3 bulan sekali, karena saya sudah menganalisa dengan teman-teman BPKAD bagian keuangan bahwa APBD kita masih mampu untuk membayar mereka setiap bulan. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita agar bagaimana roda perekonomian di masyarakat Kabupaten Tanah Tidung ini bisa berjalan. Dengan kita membayar gaji TPP, tunjangan penghasilan tambahan mereka ini tujuannya adalah agar ASN yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini membelanjakan hasil gaji mereka ini untuk di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi mereka tidak belanja keluar seperti ketarakan dan lain-lain. Tujuannya supaya perekonomian yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini agak meningkat ya. Seperti itu kira-kira Mas. Baik Pak Bupati, kalau kita melihat Kabupaten Tanah Tidung sebagai kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara ini, artinya progres pembangunan ini harus dipercepat begitu. Nah ini artinya ada strategi-strategi untuk bisa membuat progres pembangunan ini menjadi efektif, kemudian juga menjadi efisien. Apa strategi-strateginya Pak Bupati? Baik, kalau berbicara sebagai kabupaten termuda bukan berarti kita harus menjadi yang terbelakang. Betul. Ya. Sebagai kabupaten termuda bukan berarti juga kita harus menjadi yang tertinggal. Karena prinsipnya muda adalah sebuah kekuatan dan muda juga adalah sebuah potensi. Salah satu potensi dan keunggulan menjadi kabupaten termuda adalah masih mudanya kita menata dan kemudian masih mudanya dalam melakukan pembangunan dan kemudian kita masih bisa memiliki peluang. Itu bedanya dengan daerah-daerah kabupaten yang sudah lama berdiri, banyak sekali hambatan dan permasalahan yang ada. Dan kemudian berbicara tentang ASN kita, aparatur sipil kita, yang ASN kita masih tidak terlalu banyak ya Mas gitu. Jadi insya Allah kita masih bisa membuat program-program kerja kita itu dengan lebih nyaman lah. Dan kemudian berbicara tentang belanja pegawai dan lain-lain, kita tidak terlalu terserap besar. Beda dengan daerah-daerah yang lain, belanja pegawai itu sudah hampir memakan 50% dari APBD mereka gitu. Dan kemudian kita lebih mudah dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Tanah Tidung di 2022, 2021, 2026 berdasarkan RPJMD kita yang tentunya dengan visi kami Tanah Tidung yang bermartabat, sejahtera dan indah dan humanis seperti atau itu. Bersih ya Pak Bupati. Bersih kan sampean dulu pernah bawa jadi MC kita waktu deklarasi Mas ya. Masih ingat ya Pak Bupati ya. Iya. Baik Pak Bupati, kalau kita melihat Kabupaten Tanah Tidung ini kan begitu luas wilayahnya dengan desa-desa yang memiliki potensinya masing-masing, kemudian juga karakteristik masing-masing, baik itu sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya begitu. Nah ini menjadi sesuatu yang membanggakan sebenarnya kekayaan dari Kabupaten Tanah Tidung. Namun demikian, ini tentunya juga ada PR besar di balik itu karena permasalahannya pasti berbeda-beda Pak Bupati. Ini bagaimana mensolusi hal ini Pak Bupati? Baik, Kabupaten Tanah Tidung yang harus kita ketahui dulu, kami memiliki 5 kecamatan ya. 5 kecamatan dari 32 desa di Kabupaten Tanah Tidung. Sampai dengan saat ini belum ada yang berstatus desa mandiri. Bahkan masih ada desa yang berstatus tertinggal, salah satunya adalah Desa Tengkudacing. Oleh karena itu untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Tanah Tidung menjadi berstatus desa mandiri, maka dirumuskanlah program desa. Kita di dalam misi kita itu ada namanya program desa cermat. Cermat itu singkatan dari cerdas, mandiri dan terintegrasi. Nah, cerdas adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, Mas. Dan kemudian mandiri itu adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa yang ada. Kemudian terintegrasi itu adalah dengan membentuk sistem kerjasama antara beberapa stakeholder, antara desa dengan swasta, dan kemudian desa dengan pemerintah daerah, desa dengan desa. Nah tentunya ini juga yang menjadi program kita bagaimana bisa mendongkrak perekonomian yang ada di desa tersebut. Nah kita juga berusaha coba melibatkan perusahaan-perusahaan agar memberikan CSR-nya mereka itu untuk membantu berbicara tentang pendidikan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja mereka sendiri. Seperti itu Mas. Baik, jadi pendidikan yang paling diprioritaskan Pak Bupati untuk CSR dari perusahaan-perusahaan besar itu? Iya, jadi dari pendidikan, kalau berbicara tentang pendidikan sebenarnya Mas, kita
tidak kalah ya, kita sebenarnya di dalam program kami ada yang namanya program KTT Pintar sebenarnya. Nah, di dalam program KTT Pintar itu kita sebenarnya ada format baru di misi kita menganggarkan 1 laptop kepada 1 guru. Dan kemudian kita memberikan bantuan, kita memberikan baju sekolah, celana sekolah dan buku sekolah gratis untuk anak-anak pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMP. Baik. Dan kemudian saya lewat Dewan Pendidikan tahun ini sudah menganggarkan 1 miliar untuk beasiswa pendidikan anak-anak kita yang kuliah di perguruan tinggi. Seperti itu, Mas. Baik Pak Bupati, kalau kita bicara diversity atau keanekaragaman etnis, culture begitu Pak Bupati, di Kabupaten Tanah Tidung ini juga semua etnis sekarang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, ini artinya untuk menjaga kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat dengan berbagai macam etnis dan culture ini juga tidak mudah. Bagaimana Pak Bupati menghandle hal ini? Baik, kita jangan dijadikan beragam suku etnis dan budaya serta kultur masyarakat sebagai kendala ya dalam membangun dan memimpin suatu daerah. Tapi saya coba menyiasati, jadikanlah hal tersebut sebagai potensi yang harus bisa kita sikapi dan kita kembangkan. Hal ini sudah termuat dalam program prioritas KTT Indah. KTT Indah itu merupakan program kita juga, Mas. Di mana KTT Indah ini, di mana program tersebut bertujuan untuk penguatan identitas budaya dalam hal 2 budaya yang akan kita angkat, yaitu suku Tidung dan suku Belusu. Karena memang ada 2 suku besar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan orang asli daerah sini, yaitu Tidung dan Belusu, yang akan menjadi ikon daerah Kabupaten Tanah Tidung. Dan penguatan tersebut dengan memberikan insentif kepada tokoh-tokoh agama, kemudian masyarakat, adat dan budayawan. Selanjutnya memasukkan muatan lokal ke dalam pendidikan kita atau mulok pada kurikulum sekolah-sekolah di Kabupaten Tanah Tidung. Dan selain itu ada program prioritas kita yang KTT Indah juga memperkuat sarana dan prasarana pariwisata. Dan juga Kabupaten Tanah Tidung dengan adanya penguatan budaya dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Tidung akan bertambah. Ini tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Dan kemarin kami juga baru selesai melaksanakan simposium adat. Nah, dalam rangka untuk penguatan identitas kedaerahan kita, identitas adat istiadat orang Tidung dan orang Belusu gitu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur juga fokus bagaimana mengembangkan budaya-budaya lokal, dan kita harus bisa memperlihatkan bagaimana identitas kedaerahan kita. Misal dengan menggunakan baju adat dan kemudian menggunakan batik-batik kedaerahan. Nah, termasuk hari ini yang saya pakai sesingal ini gitu. Ini ikon yang memang kita patenkan. Ini akan menjadi sesingal ini ciri khas Kabupaten Tanah Tidung. Dan di hari Kamis itu ada 4 minggu ya Mas, 1 bulan itu ada 4 minggu gitu ya. Dan hari Kamis ada 4 kali dalam 1 bulan. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu saya akan mewajibkan untuk ASN saya ke depan itu memakai baju batik. Dan kemudian minggu ketiga dan keempat kita akan mewajibkan mereka menggunakan baju adat. Nah, ini sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memperlihatkan bahwa Kabupaten Tanah Tidung itu juga punya adat istiadat dan kebudayaan yang harus kita promosikan dan harus kita junjung bersama-sama. Itu, Mas. Nah, saya sepakat di Pak Bupati, ini artinya juga bagaimana kita warisan dari leluhur begitu, budaya dan adat istiadat yang kita tidak bisa nafikan mulai sedikit terlihat terdegradasi begitu seiring dengan perkembangan zaman. Nah, ini tentunya juga apa yang sudah dicanangkan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten tentunya Pak Bupati, ini tentunya menjadi satu sinergitas yang baik begitu untuk bisa menjaga warisan dari budaya ini. Dan tentunya juga sesingal yang Pak Bupati kenakan ini kan juga tentunya juga dibuat oleh masyarakat. Ini tentunya bisa menambah pendapatan mereka juga. Apakah ini juga akan diperkenalkan di luar Pak Bupati dari Kabupaten Tanah Tidung? Ini yang saya bilang tadi, kita akan fokus untuk membangun dan membina IKM dan UKM yang ada gitu ya, termasuk dari kearifan lokal ya, termasuk seperti nanti kita itu saya bilang kembali tadi Mas, bahwa saya juga punya program di Sprindakop itu bukan hanya memberikan bantuan kepada IKM dan UKM yang terdampak oleh COVID-19.
kita juga menganggarkan nanti untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin batik. Jadi kita berikan pelatihan kepada mereka untuk pengrajin batik, apa yang mereka butuhkan kita berikan, dan kemudian nanti ke depan kita akan minta mereka membuat ciri khas batik untuk Kabupaten Tanah Tidung. Nanti setelah itu ini akan menjadi cenderamata. Nanti kita akan menghidupkan IKM-IKM tersebut dengan kita meminta kepada teman-teman nanti dari Disprindakop untuk membeli dari batik hasil dari buah karya atau buah tangan dari pengrajin kita yang ada di desa-desa tersebut. Dan ini yang akan kita buatkan menjadi cenderamata kepada tamu-tamu kita yang datang, Mas. Dan kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan saya, istri saya, dan kemudian pejabat-pejabat, Bapak Wakil Bupati, istri Bapak Wakil Bupati, dan pejabat-pejabat kita ya kita akan wajibkan nanti untuk mempromosikan itu. Menjadi brand ambassador untuk menjadi brand ambassador. Mudah-mudahan nanti bisa terkenal sampai pusat lah seperti itu. Amin. Baik Pak Bupati, kita mungkin sedikit flashback dulu kalau kita membaca profil dari Pak Bupati. Yang kita ketahui bahwa Pak Bupati dulunya tidak sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik begitu, bahkan tidak pernah bermimpi sekarang bisa menjadi bupati begitu, dan juga ada ditentang oleh orang tua. Ini gimana, boleh cerita sedikit Pak Bupati terkait hal itu? Jadi baik Mas, pertama dalam berbicara tentang apa yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari takdir Allah ya gitu kan. Itu yang kita harus yakini, bahwa segala sesuatu kejadian ini tidak lepas dari takdirnya gitu. Nah, dan kalau berbicara bahwa saya tidak ada kepikiran untuk menjadi bupati gitu. Tapi memang proses panjang dulu ya kalau berbicara tentang karir politik saya, Mas gitu. Saya ini kan bukan dari anak siapa-siapa gitu. Kalau melihat dari beberapa kepala daerah itu kan biasanya karir politiknya, karir mulai dari birokratnya dan kemudian dari garis keturunannya biasanya mereka rata-rata keturunan orang-orang tuanya yang mungkin mantan bupati dan kemudian pejabat-pejabat. Pak Bupati sama sekali kalau tidak. Saya tidak, karena saya di tahun 98 itu saya ditinggalkan oleh orang tua perempuan saya waktu saya masih mengenyam pendidikan kelas 1 naik kelas 2 SMA pada saat itu. Orang tua saya meninggal perempuan waktu itu di Nunukan. Waktu itu saya mengenyam pendidikan di SMA dan orang tua saya meninggal dan saya tidak sempat melihat kubur beliau, melihat beliau dikebumikan pada saat itu, karena pada saat yang bersamaan hari Seninnya saya itu harus mengikuti ujian waktu itu semester, dan akhirnya saya harus belajar ikhlas bahwa saya tidak melihat orang tua saya untuk terakhir kalinya dikebumikan, karena penguatan oleh ayah saya pada saat itu mengatakan kalau saya pulang juga itu hanya sia-sia. Tapi inilah yang menjadi komitmen saya dan saya terus waktu itu alhamdulillah saya bisa menuntaskan pendidikan saya untuk SMA. Setelah itu saya pulang di tahun 2000, Mas. Saya pulang di tahun 2000 di Kabupaten Nunukan karena pemekaran Nunukan pada saat itu tahun 99 dan Nunukan dimekarkan dari Kabupaten Bulungan untuk menjadi kabupaten di Nunukan pada saat itu. Jadi Nunukan jadi kabupaten ya pada saat itu. Saya nyempat ikut honor. Saya nyempat ikut honor. Ya namanya orang tua ya, Mas ya. Orang tua itu kan dia kepengen lihat anaknya mungkin kalau udah jadi PNS menurut mereka kan udah aman lah gitu. Artinya mereka terjamin lah kan, pemikirannya seperti itu ya namanya orang tua. Dan waktu itu kan hanya tinggal ayah saya, dan ayah saya waktu itu sudah tidak punya pekerjaan juga karena usia sudah uzur ya, sudah tua ya waktu itu. Akhirnya saya meyakinkan ke orang tua saya, waktu itu saya ikut honor saja di Kabupaten Nunukan. Cuman karena memang jiwa saya memang adalah jiwa orang berpolitik kali ya. Saya tidak terlalu mau yang terkekang, harus turun jam 7.30, pulang jam 4.30 gitu ya. Akhirnya saya juga tidak fokus pada saat itu dan saya putuskan saya izin kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan untuk kuliah pada saat itu, dan orang tua juga tidak mengizinkan saya, tapi saya tetap memaksakan diri waktu itu, tapi akhirnya orang tua juga mengizinkan saya. Nah, dalam proses perjalanan waktu itu orang tua tetap setelah saya selesai di tahun 2006, orang tua menyuruh saya tetap ikut tes PNS pada saat itu. Nah, tetap itu saya bilang tetap ikut tes PNS, walaupun sudah ulang kita mengenyam pendidikan ikut tes PNS, dan saya 3 kali, Mas. 3 kali ikut tes PNS dan gagal. 3 kali dan alhamdulillah memang belum rezeki. Belum rezeki dan kita mungkin harus cari itu. Dia nggak tahu kali sekarang sudah jadi bupati begitu, Pak. Jadi terakhir saya izin dengan almarhum ayah saya. Saya kan di 2007 pemekaran Kabupaten Tanah Tidung 2007 ya. Betul. Waktu itu saya
ke Kabupaten Tanah Tidung hijrah lah. Karena orang tua saya memang asli kelahiran di Kabupaten Tanah Tidung. Nenek bapak saya keturunan saya memang dari Kecamatan Saipilir, Desa Bebatu, Supa dan Bandan Bikis ya. Akhirnya waktu itu saya hijrah dan saya coba untuk merubah diri untuk yang lebih baik tentunya di Kabupaten Tanah Tidung, dan pada saat itu saya ikut berpolitik ya. Di 2014 saya jadi anggota DPRD, alhamdulillah pada saat itu terpilih. Dan kemudian 2019 saya maju lagi di legislatif dan saya terpilih dengan perolehan suara terbanyak pada saat itu dari 20 anggota DPRD dan PAN pada saat itu mendapatkan 4 kursi langsung gitu. Dan kita mendapatkan posisi ketua DPR kan gitu sebagai pemenang, dan saya menjadi ketua DPRD. 20 Agustus 2019 kita dilantik anggota DPRD. 30 September 2019 saya dilantik menjadi pimpinan DPRD, dan di September kemudian di November saya menyatakan sikap saya maju sebagai calon kepala daerah. Ini kayaknya pembalasan dendam dari 3 kali berturut-turut gagal itu Pak Bupati ya. Dan ini sekaligus pembuktian kepada orang tua yang meskipun sudah tiada, tapi ini pembuktian bahwa apa yang Pak Bupati pilih begitu artinya menjadi satu kenyataan dan insya Allah bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga begitu. Alhamdulillah Mas, waktu sebelum saya menyatakan sikap bahwa politik adalah pilihan saya, 1 bulan sebelum almarhum ayahanda saya berpulang, saya nyempat izin dengan beliau. Waktu itu bicara dari hati ke hati. Saya menyampaikan ke beliau bahwa Pak, saya pamit, saya minta izin bahwa mungkin pilihan saya bukan di PNS, tapi pilihan saya di politik gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau merestui saya. Ya sudahlah, kalau itu pilihanmu ya silakan. Mungkin restu dari almarhum inilah yang mengantarkan saya sampai seperti Pak Bupati ya. Sampai seperti tidak sekarang. jadi PNS tapi membawahi para PNS sekarang ya Pak Bupati. Baik Pak Bupati, artinya masuk ke dunia politik ini adalah karena keyakinan dan kemauan dari Pak Bupati. Kenapa sih memilih politik? Sementara orang-orang bilang di luar sana bahwa politik itu kejam. Politik itu sadis begitu. Kenapa Pak Bupati? Apakah ada sesuatu yang ingin Pak Bupati buktikan begitu dengan pencapaian-pencapaian selama di dalam dunia politik, Pak Bupati? Baik, kalau orang mengatakan bahwa politik itu kejam, politik itu sadis, itu pemahaman yang salah ya. Sebenarnya bahasa politik ini kan berasal dari bahasa Yunani. Politik itu adalah bahasa yang suci gitu. Bahwa kembali kepada pribadi kita masing-masing gitu. Bagaimana maksud dan tujuan. Tentunya orang masuk di politik itu dengan tujuan yang baik. Politik itu tujuannya bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan orang dengan tujuan yang baik. Nah, kemudian kalau berbicara, saya punya prinsip saya bahwa saya ingin hidup bermanfaat. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, kemudian untuk keluarga saya, dan bermanfaat bagaimana untuk orang banyak. Nah, tentunya ketika berbicara konteks bermanfaat ini kan kita kalau hanya menjadi untuk bermanfaat untuk keluarga saja, kita tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Bagaimana cara kita untuk bisa bermanfaat dengan orang banyak ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengambil kebijakan kita yang tentunya nanti manfaatnya untuk orang banyak. Nah, salah satu pilihannya adalah bagaimana kita bisa menjadi kepala daerah, Mas. Dengan kepala daerah seperti ini kan ketika kita kan pengambil kebijakan ya, membuat kebijakan. Nah, inilah yang saya bilang tadi, implementasi dari saya bagaimana hidup bermanfaat buat orang banyak lewat kebijakan-kebijakan saya sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan Allah bimbing saya dan terus berikan saya petunjuk agar kebijakan-kebijakan saya itu selalu pro dengan masyarakat kecil dan bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Baik, Pak Bupati, ini kita berandai-andai. Kalau sekarang sih sudah jadi bupati nih Pak Bupati. Tapi seandainya pada saat itu Pak Bupati gagal menjadi kepala daerah, apa yang akan dilakukan seorang Ibrahim Ali pada saat gagal mengikuti kontestasi di pemilihan kepala daerah? Yang di tahun kemarin ya, maksudnya ya. Seandainya nih Pak Bupati. Seandainya gagal. Jadi saya itu Mas, memang kemarin ya tentunya saya juga harus punya persiapan, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah ya gitu.
Saya memang kemarin itu istri saya nyempat berontak dan tidak mengizinkan saya untuk maju sebenarnya karena melihat situasi kondisi ekonomi. Karena itu saya bilang tadi, kita bukan dari anak siapa-siapa, orang tua saya sudah tidak ada gitu kan, dan saya dengan keluarga dan saudara-saudara juga yang bicara dari segi ekonomi juga tidak mapan. Dan pada saat itu ya saya ingat apa kata ada salah satu guru saya mengatakan bahwa waktu saya izin dengan beliau, guru spiritual kita, kata beliau pada saat waktu itu saya nekat. Ini tawakal burung ini Pak Bupati katanya gitu kan. Tawakal burung itu kan dia biasanya kan meninggalkan anaknya di sangkar untuk mencari makan kan gitu tanpa ada yang mengawal. Artinya saya tuh betul-betul nekat saja. Padahal saya sudah dapat posisi ketua DPRD yang nyata-nyata di tangan, yang baru sekitar 3 bulan yang saya pegang, dan setelah itu saya tinggalkan mengejar yang belum pasti gitu. Tapi itu saya bilang tadi, ketika pun itu hal terburuk, saya misalnya kemarin mengalami kegagalan, ya itu bukan berarti suatu kegagalan menurut saya yang membuat saya harus tidak menjadi semangat sebagai politisi lagi, tapi paling tidak itu menjadi pelajaran yang berharga buat saya, bagaimana saya harus bisa bangkit lagi dan memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat Kabupaten Tidung dan Kalimantan Utara, tentunya seperti itu Mas. Baik. Saya tertarik dengan sikap dan keteguhan itu. Pak Bupati boleh cerita sedikit, dari mana mindset dan keteguhan itu berasal? Apakah memang dari diri Pak Bupati sendiri atau ada orang lain yang banyak memberikan masukan dan pengaruh ke Pak Bupati? Tentunya ya pastilah kita belajar ya Mas ya, pasti ada guru-guru kita yang menyampaikan ke kita bagaimana ketika kita melakukan suatu keinginan kita yang harus kita sandarkan adalah disuruh kita ikhtiar dulu gitu kan. Dulu ikhtiar ini dalam Al-Quran juga jelas diajarkan gitu, kita disuruh ikhtiar dulu dalam berusaha untuk mencapai sesuatu, setelah itu kita bertawakal kepada Allah dan tentunya berdoa gitu. Ini 3 poin yang harus kita pegang gitu. Ketika kita sudah ikhtiar maksimal, usaha kita sudah maksimal disertai dengan doa, terakhir itu kan kita harus berserah. Nah nanti biar Allah lah yang mengatur takdir kita kan seperti itu ya. Ini yang menjadi pegangan kita, bahwa saya kadang kata teman-teman, bagaimana menjadi bupati Pak, permasalahannya apa yang dihadapi, apakah ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Saya sering menjawab kepada mereka bahwa ketika Allah menentukan seseorang menjadi pemimpin, dia memberikan ujian, tentu Allah akan memberikan jawaban juga kepada seorang pemimpin tersebut kan. Seperti itu. Tidak mungkin Allah menunjuk kita sebagai pemimpin, dia tidak memberikan kita, menyertakan kita dengan solusi. Pastinya kita sebagai pemimpin pasti ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang masalah menurut saya. Baik Pak Bupati, kalau kita bicara sekarang dukungan keluarga, mungkin di awal istri Pak Bupati tidak terlalu merestui begitu. Tapi saya melihat pada saat deklarasi luar biasa beliau juga ikut bersorak-sorai begitu, dan juga semangatnya luar biasa. Nah, artinya sekarang bagaimana keluarga, artinya anak-anak, kemudian juga istri Pak Bupati dalam mendukung setiap gerak dan langkah Pak Bupati dalam memerintah Kabupaten Tanah Tidung ini? Baik, alhamdulillah Mas ya, istri saya seorang wanita yang luar biasa, yang selalu mensupport saya gitu. Walaupun di awal kemarin dia tidak mendukung saya maju sebagai kepala daerah, mungkin kekhawatirannya karena anak-anak saya masih kecil. Betul. Ya, anak saya pertama baru usia 7 tahun dan yang kemudian yang kedua baru 3 tahun pada saat itu. Tapi setelah saya menjadi bupati saat ini, itu saya bilang istri saya seorang wanita yang luar biasa. Dia menjadi ketua tim penggerak PKK yang penuh dengan ide dan gagasan sekarang, dan dia membuat warna-warna baru dalam membantu mendukung saya mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, mengajak 32 ibu penggerak tim penggerak PKK yang ada di desa dengan program-program kegiatan yang ada di desa. Ya luar biasa, makanya saya bilang istri saya sekarang menjadi wanita yang di garis depan, bahkan yang terus mendukung dan mensupport saya apapun itu yang menjadi kebijakan saya dalam untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung ini yang lebih baik tentunya. Artinya di balik sosok seorang suami yang sukses begitu ya, di belakangnya pasti ada seorang istri yang kuat dan tegar begitu, meskipun kadang-kadang menangis begitu ya Pak Bupati ya. Jadi curhat kita. Baik Pak Bupati, Kabupaten Tanah Tidung beberapa waktu lalu sudah berulang tahun yang ke-14 Pak Bupati ya. Nah ini apa yang Pak Bupati ingin wujudkan di ulang tahun Kabupaten Tanah Tidung ke-14 ini? Apa yang ingin sekali Pak Bupati
lahirkan dari kepemimpinan Pak Bupati, tentunya bersama Pak Hendrik sebagai Wakil Ya, Bupati. baik. Tentunya saya ingin mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Tanah Tidung kepada ulang tahun Kabupaten Tanah Tidung yang ke-14 kemarin untuk menjadikan momen sebagai landasan untuk kita bersatu untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung. Tidak ada lagi sekat gitu. Biasanya pasca habis pilkada ini kan ada sekat-sekat ya. Ada kubu-kubu. Ya, ada kubu-kubu. Saya sebagai pemimpin bersama dengan Bapak Wakil Bupati Pak Hendrik, kita mengajak kepada masyarakat kita, ayo kita bersatu untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung, untuk mewujudkan Tanah Tidung yang lebih baik. Itu tentunya kita membutuhkan peran, tenaga dan upaya dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Kita jadikan di hari ulang tahun yang ke-14 tahun ini Kabupaten Tanah Tidung sebagai momen landasan bertransformasi yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian rekonstruksi pembangunan infrastruktur tentunya gitu yang lebih bermanfaat, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang menuju pelayanan yang terbaik. Jadi good government itu serta restorasi pemulihan kondisi akibat pandemi COVID-19 Mas ya. Akibat pandemi COVID-19 ini juga nanti kan butuh waktu proses yang panjang sebagaimana kita harus bisa memulihkan seperti judul tema ulang tahun kami yang kemarin gitu, bahwa perubahan Kabupaten Tanah Tidung itu harus kita landasi dengan kebersamaan dan kita harus lebih solid untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung ke depan bisa yang menjadi yang terbaik di Kalimantan Utara, syukur-syukur insya Allah di Indonesia Timur seperti itu. Amin. Baik, mudah-mudahan ini doa seluruh, karena kita disiarkan langsung ini Pak Bupati, mudah-mudahan ini doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dan juga seluruh masyarakat Kalimantan Utara tentunya yang menyaksikan program ini. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa mewujudkan semua visi dan misi, kemudian program-programnya bisa diselesaikan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Amin. Baik, Pak Bupati, selama jadi Bupati ini ada sesuatu yang berubah nggak sih? Kayak misalnya aktivitas sehari-hari atau mungkin hobi yang sudah tidak bisa lagi dilakukan begitu, ada nggak perubahannya? Kalau perubahan, menurut saya pasti ada ya, karena ya? perubahan yang biasa kita dulu tidak terlalu sibuk, yang mungkin waktu saya lebih banyak untuk keluarga dan teman-teman, tapi sekarang saya harus lebih banyak meluangkan waktu bagaimana untuk fokus untuk bekerja dalam rangka menuntaskan janji-janji politik saya. Fokus saya sekarang itu lebih banyak bagaimana memberikan menekan dan mengejar program-program kita yang sudah memang kita komitmen untuk menjadi target kami. Nah, kalau untuk menyita waktu ya kita tinggal pandai-pandai mengatur waktu ya Mas gitu. Misal waktu untuk berolahraga dan lain-lain ya tinggal saya saja lagi untuk mengatur jadwal Hobinya kita. berolahraga Pak buat dia? Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, untuk dalam rangka meningkatkan imun tubuh kita. Pertama kita harus jangan terlalu stres ya gitu, jangan terlalu harus stres. selalu happy. Harus selalu happy gitu ya, selalu happy. Ya tentunya hobi saya salah satunya adalah olahraga gitu. Salah satu olahraga, dan kemudian ya kita sering berkumpul dengan teman-teman lah dalam rangka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita seperti itu. Baik, olahraganya apa Pak Bupati yang paling hobi banget gitu? Kalau bisa ya itu saya tidak terlalu fokus dengan satu olahraga ya, tapi bisanya setengah-setengah saja. Saya juga bisa berolahraga badminton dan kemudian juga saya bisa goes naik sepeda bareng dengan teman-teman. Dan kemudian juga biasa nge-gym, dan bahkan hobi baru saya kemarin kan itu saya terabas dengan teman-teman. Wah, naik ikut motor terabas juga. Wah, luar biasa nih, jadi apa namanya, kalau di Kabupaten Tanah Tidung ini pasti banyak komunitas. Betul, komunitas dan tempat-tempatnya juga memang representatif begitu kan Pak Bupati ya. Tapi semua itu dilakukan artinya bagaimana memanage waktu dengan baik begitu. Artinya pekerjaan, kemudian minat, hobi dan keluarga semuanya bisa terselesaikan dengan baik begitu Pak Bupati ya. Baik, Pak Bupati, ini kita sudah di penghujung program dialog khusus ini. Apa yang ingin Pak Bupati sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung khususnya, dan juga kepada masyarakat Kalimantan Utara pada umumnya? Baik. Silakan Pak Bupati. Terima kasih Mas. Closing statement lah ini ya. Pesan dan harapan saya terutama untuk para kaum muda, kaum milenial adalah sudah saatnya kita berubah, memperbaiki diri, karena di tangan kita lah masa depan bangsa ini gitu kan. Jika kaum muda baik, maka insya Allah juga bangsa ini akan baik. Dan jika kaum muda itu buruk, maka buruk juga bangsa ini.
di pundak kita nasib bangsa ini gitu kan ditentukan. Saya mengajak kepada teman-teman keluar dari zona nyaman, perluas wawasan, kenali potensi diri yang kita miliki. Tentunya untuk mengupgrade diri kita itu sangat penting gitu, dan mempelajari kemampuan kita itu sebenarnya kita di posisi yang mana gitu. Belajar memahami dunia dan jadi pribadi yang lebih terbuka. Jika semua juga yang kita lakukan gitu Mas, itu insya Allah kesuksesan akan menghampirimu. Sukses kalian buat teman-teman, itu kan adalah keberhasilan bangsa ini dan menuju perubahan Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik, dan tentunya relevan dengan tema HUT RI yang ke-76, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Seperti itu. Baik. Ini sang pemimpin milenial begitu ya. Kayaknya saya merasa plong hari ini Pak Bupati. Tidak sia-sia saya mendukung pada saat deklarasi. Baik Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati selalu dikuatkan, disehatkan. Amin. Artinya semua kegiatan pekerjaan lancar, dan mudah-mudahan apa yang sudah tadi Pak Bupati sampaikan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Tanah Tidung ini bisa tercapai. Amin. Dan masyarakatnya juga harus ikut mendukung, ini yang paling penting. Dan ini yang paling menjadi kunci ya Pak Bupati ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bupati, pemimpin milenial. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas. Jangan langsung pulang ya Mas, keliling-keliling dulu lah di Kabupaten Tanah Tidung. Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Kita di Desa Tidung Pala Timur ya, Kecamatan Sayap dekat kantor Bupati sini ada desa yang baru kita resmikan kemarin, ada balai adatnya dan kemudian ada mangrove-nya, banyak tempat hiburan yang bisa dilihat. Ini salah satu tempat wisata kita yang paling terdekat. Jadi kalau ada waktu, monggo silakan jalan-jalan ke sana, sekaligus di video lah, sekaligus dipromosikan lah seperti itu. Baik, ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi terima Pak kasih Bupati. Mas atas kunjungannya. Baik, pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan saya bersama Bupati Kabupaten Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali, dan tentunya apa yang sudah kami perbincangkan tadi bisa menjadi suatu value tersendiri untuk Anda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami perbincangkan tadi. Baik, saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.